strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, saluran utama yang selalu membahas permasalahan keharmonisan rumah tangga dan juga perselingkuhan. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis masih ingin berbicara seputar perselingkuhan. Yaitu ada beberapa alasan seorang istri yang nekat melakukan perselingkuhan walau suami ada di rumah. Nah, ini adalah hal yang memang sebetulnya sangat ditakutkan oleh siapapun. Artinya baik para suami maupun para istri. Nah, apalagi di sini banyak hal yang menunjukkan bahwa menurut penelitian memang tingkat perselingkuhan pada wanita jauh lebih tinggi. Nah, ini tentunya Anda mungkin sedikit perlu tentang apa saja alasan para istri yang nekat melakukan perselingkuhan walau suami ada di rumah atau mungkin bahkan kehidupannya terlihat bahagia. Hal yang pertama mungkin karena berjalannya waktu dan juga mungkin menurunnya lah rasa perhatian, rasa cinta terhadap pasangan sehingga perhatiannya mulai terpecah. Mungkin dulu hanya Anda dengan pasangan Anda. Namun lama-kelamaan hidup ini tentunya banyak hal yang membuat seseorang menjadi bosan. Artinya mungkin perhatiannya tercurah ke anak atau bahkan ke cucu. Ini yang artinya mungkin tadinya 100% terbagi menjadi 3 atau 4. Artinya yang dulunya 100% mungkin sekarang tinggal 70% atau mungkin bahkan berkurang. Nah, dipahami juga oleh para pasangan bahwa hal ini terjadi memang karena faktor perubahan kesibukan ya. Mungkin dulu nggak begitu sibuk karena tentunya ini juga ada tuntutan faktor-faktor lain. Karena mungkin bertambahnya jumlah keluarga juga tentunya meningkatnya tingkat kebutuhan ekonomi Anda, ekonomi kita semua. Ini tentunya yang dapat sedikit menyita perhatian terhadap pasangan. Alasannya tentunya adalah karena merasa diabaikan. Nah, di sini tentunya kita harus saling introspeksi, terutama bagi para istri juga ya, seharusnya berpikir bahwa kenapa saya diabaikan? Sebetulnya di sini bukan diabaikan lah ya, tapi berkurangnya perhatian. Ini adalah hal yang wajar. Karena seperti saya katakan di depan tadi bahwa perhatian sudah terpecah ke beberapa arah ya, yang tadinya mungkin hanya mutlak diarahkan kepada Anda, sekarang bercabang arah, artinya menjadi mengarah kepada anak, kepada cucu. Ini tentunya memang siapapun itu, sebagai seorang suami atau istri, tidak bisa tetap mempertahankan perhatian sepenuhnya atau 100%. Nah, di sini adalah yang dibutuhkan rasa saling pengertian antara Anda dengan pasangan Anda. Sehingga hal ini tetap bisa mempertahankan kehidupan Anda harmonis, ya. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah pencapaian ekspektasi yang menurun atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Ya, banyak hal tentunya yang sudah dirancang sebelumnya sebelum Anda masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga lebih jauh. Artinya waktu sebelum Anda menikah atau masa-masa pacaran banyak angan, banyak cita yang mungkin selama ini belum terwujud. Jadi berpikirlah bahwa selama ini itu belum terwujud, bukan tidak terwujud. Karena ketika Anda berpikir tidak terwujud, maka pencapaian ekspektasi betul-betul memang gagal. Nah, untuk menghindari hal itu, yakinlah bahwa dengan usaha dan kerja keras Anda berdua, apa yang menjadi cita-cita Anda akan terkabul. Ini kalau dari sisi lain. Dari satu sisi lah ya maksudnya. Tapi di sisi lain memang ada satu sisi yang ekspektasi yang tidak bisa ditawar, yaitu ekspektasi kebutuhan batiniah. Ini tentunya, ini adalah hal berkali-kali saya bilang, jangan pernah sepelekan hal demikian. Ya, ini adalah hal yang tidak terlihat, tapi dampaknya begitu terlihat. Ini, karena pencapaian ekspektasi dalam hal tersebut, hanya Anda dengan pasangan Anda yang mengetahui.
Nah, tentunya di sini sebelum Anda melakukan hubungan suami istri harus banyak komunikasi. Artinya katakan apa yang menjadi kekurangan Anda dan apa yang harus dilakukan pasangan Anda. Di sini komunikasi dapat membuka ya apa yang selama ini tertutup, dapat menyambung dengan apa yang selama ini Anda merasa kurang. Jadi ketika pasangan Anda itu mutlak menjadi hak Anda. Jadi saling introspeksi, saling menerima kekurangan, saling memberikan kelebihan, itu adalah merupakan menjadi tugas utama Anda ketika Anda mengalami hal yang sedikit menjadi ganjalan ketika dalam melakukan hubungan suami istri. Tentunya di sini kembali lagi banyak dibutuhkan variasi-variasi baru yang memang bisa menghilangkan rasa jenuh dan sekaligus mencapai titik ekspektasi yang Anda harapkan. Kemudian yang berikutnya, biasanya ini menjadi alasan istri yang mungkin mohon maaf ketika Anda sedang berdua, ini sebetulnya hal yang memang tidak seharusnya dilakukan ketika Anda sudah betul-betul menyatu menjadi satu pasangan, yaitu sering membanding-bandingkan. Mungkin sebagai suami sering membandingkan istrinya si A, atau sebagai istri sebaliknya suka membandingkan suami orang. Nah, ini sebetulnya apapun itu, baik itu dari sisi baik dan sisi buruk, siapapun yang dibandingkan biasanya merasa agak tersinggung, ya. Nah, ketika ini dilakukan secara terus-menerus, maka ini juga menimbulkan hal yang menjadikan alasan seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Nah, ini. Nah, ketika banyak hal di sini dalam rumah tangga yang tidak tercapai dalam ekspektasinya, artinya gagal mencapai ekspektasi, itu memang biasanya solusinya adalah beralih kepada pria lain atau wanita lain. Nah, dengan alasan ingin mencoba sesuatu yang baru. Maka dari itu, kita tentunya bisa lah kalau kita terus melakukan komunikasi secara kontinu, ya. Apapun permasalahan yang timbul dalam keluarga kita, keluarga Anda semua, maka jangan pernah putuskan komunikasi. Karena ketika komunikasi terus terjalin dengan baik, maka kita akan saling memahami apa yang menjadi kekurangan dan sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang Anda rasakan. Yang jelas, ketika memang kita sebagai suami, misalnya istri melakukan kritik, apa yang menjadi kekurangan kita. Kritik tersebut adalah bersifat membangun, artinya membangun rasa cinta, membangun rasa perhatian, dan juga tentunya mungkin lebih ke arah juga membangun masa depan Anda berdua. Nah, apapun yang Anda lakukan terhadap pasangan Anda ketika memang itu bersifat membangun, ya, membangun cinta, membangun kasih sayang, membangun ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalimat membangun itu kan luas, bisa kita artikan luas. Nah, ketika itu dilakukan oleh seorang pasangan, maka hendaknya Anda jangan marah. Ya, selama itu memang disampaikan dengan logika, disampaikan dengan keadaan tenang, artinya bukan dalam keadaan emosional. Karena biasanya ketika selama ini komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka banyak hal-hal yang mengendap dalam hati kita. Makanya ketika emosi, biasanya endapan-endapan apa yang selama ini belum bisa dikeluarkan, ia akan keluarkan. Tentunya karena situasi emosi, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hatinya bukan dengan cara yang sopan, karena di situ sudah diselimuti rasa emosional. Rusaknya komitmen ini adalah menjadi salah satu alasan seseorang melakukan perselingkuhan, karena tentunya saya yakin kebanyakan, ya, ini sebelum Anda menjalin hubungan serius dengan pasangan Anda, banyak komitmen-komitmen yang sudah Anda sepakati. Artinya memang di saat-saat awal pendekatan, apapun komitmennya akan terasa indah dan tidak akan menjadikan beban pada saat itu. Namun karena mungkin banyak hal setelah kita betul-betul berjalan mengarungi kehidupan rumah tangga, kekurangan mulai terlihat, ya, kasih sayang mulai menurun. Nah, inilah sebetulnya sumbernya adalah pada penurunan kasih sayang. Ketika orang sudah kurang rasa kasih sayangnya, maka apapun yang diperlakukan tidak akan terlihat indah. Namun beda ketika rasa kasih sayang lebih tinggi, ya, pada awal-awal tentunya apapun yang dilakukan akan terlihat indah. Ini bedanya. Maka dari itu
rusaknya komitmen menjadi salah satu alasan bahwa seseorang menjadi berpaling ke lain hati. Teman-teman, kasih sayang, jadikanlah kasih sayang ini sebagai sandaran awal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Lalu dengan kasih sayang tentunya kita bisa membentuk komitmen-komitmen baru yang jauh lebih baik. Kembali lagi, yang penting komunikasi, jadikanlah itu jembatan Anda berdua untuk menjadi merubah kehidupan jauh lebih baik. Artinya ketika apapun yang kita alami, lalu kita bicarakan, ya, kita diskusikan antar pasangan, sehingga kita semua bisa terhindar dari yang namanya perselingkuhan. Karena perselingkuhan di sini banyak hal yang memudahkan orang menjadi melakukan hal tersebut. Nah, ini memang ada yang mengatakan bahwa perselingkuhan adalah bumbu rumah tangga. Namun ketika bumbunya itu terlalu banyak, mungkin bukan terlalu enak lah ya. Bisa kelebihan overdosis tentang bumbu kehidupan ini juga kurang baik. Perselingkuhan tidak dijadikan hal yang pasti atau tidak bisa dianggap sebagai hal yang pasti bahwa berawal dari perselingkuhan maka akan mengakhiri hidup rumah tangga Anda. Itu bukan atau belum tentu. Artinya banyak dari teman-teman kita yang sebelumnya mengalami gejolak perselingkuhan, tapi ternyata mereka bisa kembali bahkan hidup lebih bahagia. Jadi apapun itu perselingkuhan sebaiknya Anda jangan coba. Artinya lebih baik kita bicarakan dengan pasangan kita apa yang sedang kita rasakan dan kita alami. Artinya apa yang kita rasakan adalah yang dirasakan oleh pasangan Anda juga. Karena di sini bagaimana kita menciptakan dua hati menjadi satu. Ini yang penting. Nah, tentunya ini adalah bukan hal yang mudah, makanya perlu proses. Nah, ketika Anda sudah menyadari itu semua, insya Allah sesuatu yang sulit menjadi mudah, ya. Sesuatu yang berat menjadi ringan, dan saya yakin Anda bisa. Anda sudah bertindak sebagai seorang suami yang baik, dan istri Anda pun sudah menjadi istri yang baik. Artinya, tetap di antara keduanya saling menghargai. Karena rasa tidak dihargai juga bisa menimbulkan perselingkuhan. Maka dari itu, sayangi, hargai, dan cintai pasangan Anda. Dan saya yakin Anda sudah lakukan itu. Terima kasih.